Apakah ilmu pelet tergolong ilmu hitam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang apakah ilmu pelet itu tergolong ilmu hitam. Nah, video ini saya buat karena saya baru saja mendapatkan pertanyaan dari salah satu pasien saya. Dan beliau bertanya apakah ilmu pelet ini termasuk dalam kategori ilmu hitam, Kang? Begitu singkat pertanyaannya. Nah, jadi begini, saya pernah menyampaikan kalau aliran ilmu di alam ini terbagi menjadi 4. Nah, apa saja itu ya? Begini, saya jelaskan. Saya pernah menyampaikan kalau aliran ilmu di alam ini itu terbagi menjadi 4. Apa saja akan hal ilmu itu? Yaitu salah satunya ada ilmu putih, ilmu hitam, dan ilmu kuning, dan juga ilmu merah. Nah, dalam ilmu putih ini berhubungan dengan keselamatan termasuk menyakiti. Nah, ilmu putih berhubungan dengan penyembuhan. Nah, kalau ilmu kuning berhubungan dengan kekayaan. Dan ilmu merah berhubungan dengan kasih sayang atau percintaan. Seperti itu. Nah, melihat dari cara kerja dalam ciri-ciri orang yang terkena pelet dan lain sebagainya, maka ilmu pelet itu bisa dikatakan tergolong dalam ilmu dalam 3 aliran, yakni ilmu merah, ilmu hitam, dan ilmu putih. Seperti itu. Saya akan bahas satu persatu ya dalam video ini, bahwa ilmu pelet banyak digunakan sebagai sarana yang hubungannya dengan masalah percintaan. Nah, misalkan untuk mendapatkan orang yang Anda sukai misalnya, atau untuk memikat target yang Anda tuju, seperti itu. Atau contoh lain, hal yang lain sebagainya lah, yang berhubungan dengan percintaan. Lalu dikatakan sebagai ilmu hitam karena melihat dari ciri-ciri orang yang terkena kebanyakan akan merasakan ketidaktenangan, ketidakkenyamanan, yang mana dapat menimbulkan hal-hal yang lebih parah lagi, seperti stres, depresi, pikiran yang tidak tenang, bahkan menyakiti diri sendiri. Nah, kalau Anda belum tahu ciri-ciri orang yang terkena pelet, Anda bisa melihat video saya yang sebelumnya. Nanti saya sertakan di link video ini. Nah, dan dikatakan masuk dalam ilmu putih jika niat yang dilakukan oleh orang yang menggunakan pelet ini untuk menyadarkan pasangannya. Mungkin pasangannya itu sekarang menjalin hubungan yang lain, atau bisa dikatakan dengan selingkuh. Ada ya istri selingkuh atau suami yang selingkuh, seperti itu. Hal ini akan menjadi penyembuhan untuk hubungan rumah tangga yang telah habis jatuh karena ada orang ketiga, seperti itu. Nah, karena tidak sedikit pula ya orang yang memanfaatkan cara kerja ilmu pelet ini untuk tujuan rumah tangganya tetap utuh, seperti itu, dengan saling mengunci hati pasangan masing-masing. Itu misalnya. Jadi, kesimpulannya, apakah ilmu pelet ini termasuk dalam kategori ilmu hitam atau tidak? Nah, saya rasa masih dalam kondisi yang netral. Tidak 100% ilmu hitam, dan juga tidak tergantung bagaimana dan tujuannya untuk apa. Jadi, orang yang menggunakan ilmu pelet ini termasuk ilmu pelet yang bisa bekerja sesuai apa yang diinginkan, seperti itu. Jadi apa yang diinginkan si penggunanya bisa untuk menyakiti atau untuk tujuan kebaikan, itu terserah atau tergantung dari si penggunanya itu tadi. Jadi apakah sama halnya dengan ilmu pengasihan?
Tentunya tidak semua ilmu pengasihan tidak akan bekerja jikalau digunakan di luar untuk hal yang positif atau untuk kebaikan. Jadi pada dasarnya semua ilmu itu memang baik, dan semua ilmu ajaran dan doa yang baik akan terkesan buruk jika digunakan untuk keburukan pula atau untuk menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi manfaatkanlah ilmu warisan leluhur kita untuk tujuan yang baik supaya senantiasa bermanfaat untuk sesama, seperti itu. Saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan memberikan inspirasi untuk Anda dan menambah pengetahuan Anda. Saya Kang Rizal, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.